Selamat sore Indonesia. Sudah makan siang kayaknya, semangat sekali ya. Selamat sekali saya Karo. Hari Jumat ini adalah hari Jumat yang keramat. Karena ini adalah rumpi yang tidak biasa. Rumpi no secret on the weekend. Ya, pada rumpi kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya biang-biang rumpi yang akan memberikan komentar seputar berita-berita terhangat yang paling hot, yang paling banyak diperbincangkan. Mereka akan memberikan opini-opini cerdasnya yang membangun bangsa dan negara. Yakin. Oh, selalu kan, itu harus yang selalu memberikan masukan-masukan positif gitu ya. Mengedukasi, betul kan. Nah, saya akan perkenalkan biang rumpi saya yang pertama. Dia adalah seorang artis multitalenta. Merupakan mantan personil girl band dangdut yang bisa disebut pertama di Indonesia, itu Japras, Ria Inawa. Ini lagu-lagunya Ria. Tahu nggak lagunya? Udah lahir belum? Iya, itu ternyata dia pernah menjadi anggota girl band. Artis 3 zaman kan? Oh, 4 zaman dia. 4 zaman. Kalau ini artis 3 zaman, ini artis 3 alam kan? Oh. Baik, yang berikut ini panelis saya. Ini adalah informasinya. Beliau ini adalah finalis bintang radio dan televisi untuk kategori keroncong. Jeremy Dari Bogor kita menuju ke Cilegon. Saudara, berhati-hati dalam misi BBM. Saudara, berhati-hati dalam misi BBM. Agar kendaraan yang aman, agar kendaraan yang aman. Jadi pernah nyanyi keroncong ya? Pernah dong. Ide. Coba contoh dong nyanyi keroncong. Coba contoh. Bagus. Emang jangan sombong ya, dia bentar lagi mau masuk 2 serigala loh. Oke, baik. Biang rumpi saya berikutnya ini adalah seorang penyiar, presenter, host yang sangat terkenal. Tapi tidak ada yang tahu bahwa sebetulnya acara pertama yang dibawakan oleh biang rumpi saya ini judulnya adalah Agnes dan Donald Bebek. Enggak. Ya kan, kamu waktu SMP dulu, kamu namanya Agnes. Iya benar. Kamu namanya Agnes. Agnes Yaan. Agnes itu nama Agnes akte. Nama panggung gue Melanie Ricardo. Karena kalau dia pakai nama Agnes juga dia takut dibully. Tapi di acara itu Kak Melanie berperan sebagai Agnes atau sebagai Donald Bebek? Ya, Agnes. ya. Agnes sebetulnya ada sebelum ada Agnes Monica. Aku juga kembaran Agnes Monica. Apa? Ada Agnes Monica, aku Agnes mau kurus. Dan biang rumpi saya yang terakhir adalah seorang artis juga multitalenta, aktor juga. Ini adalah pemuda harapan bangsa. Lagu gue kok nggak diputar? Putar dong gue, lagu gue dong play. Lagu. Emang itu lagu sempat beredar? Iya, sempat beredar tapi karena Lagu yang di Bogor laku kan? Lagu gue asal lo pergi ke semua ITC, lagu gue diputar gila lo. ITC. Ya, oke. Biang rumpi saya ini adalah seorang pemuda harapan bangsa yang selalu melahirkan karya-karya bermutu. Dan dia salah satunya pernah bermain dalam film 3 Pocong Idiot. Tapi dia suka makan jeruk. Nah, itu udah jadi. Cela. Opo airnya di apa? Ada ikannya kecil-kecil pada mama. Airnya di Ini lagu masih bagus ini lagu. Masa sih? Daripada cicit cuit. Pertanyaannya sekarang Joshua umurnya udah 22 tahun ya? Betul. Masuk ke ngobok-ngobok nggak sih? Biar saya jawab. Air. Kalau dulu saya
lagunya diobok-obok ya. Iya. Sekarang? Itu kalimat pasif ya, diobok-obok. Kalau sekarang aktif, jadi mengobok-obok. Awalnya udah besar. Iya. Mengobok-obok tapi jeruk makan jeruk. Berarti ngobok jeruk dong. Oke, baiklah, langsung saja saya akan mengantarkan sebuah berita apa yang akan kita bahas hari ini. Panas kayaknya. Ada dua berita panas yang beredar nih. Sebenarnya ada banyak sih, tapi kita pilih cuma dua ya. Oh, ada fittingnya. Alhamdulillah, luar biasa. Kita kasih. Yang berikut ini. Berikut adalah tema Rumpi No Secret bersama Biang Rumpi. Yang pertama datang dari artis Centar Bembahana yang selalu membuat kontroversi, Syahrini. Senin kemarin Syahrini memenuhi panggilan Bareskrim terkait kasus dokumen palsu yang menimpa Feryani Lim dan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad. Syahrini dipanggil dikarenakan Syahrini dianggap mengenal dan berteman dekat dengan sosok Feryani Lim, tersangka dan pelapor kasus pemalsuan dokumen tersebut. Keakraban yang tergambar dalam foto-foto itu membuat Syahrini ikut diseret dalam kasus Feryani atau Francisca. Pada tanggal 23 Februari, Syahrini sudah dipanggil Bareskrim, namun Syahrini mangkir dan baru memenuhi panggilan Bareskrim pada tanggal 2 Maret lalu bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Sarjana Hukum. Berdasarkan SMS pengacaranya, Syahrini dijadwalkan datang di kantor pengacara pukul 8 pagi dan menuju Mabes pukul 9. Ditunggu wartawan sejak pagi, Syahrini tiba di kantor pengacaranya pukul 10:30 dan sekitar pukul 11 baru berangkat ke Mabes dengan menggunakan Bentley milik pengacaranya Hotman Paris SH. Hal pertama yang dilakukan Syahrini sebelum melakukan press conference usai diperiksa Bareskrim adalah mengajak para wartawan yang sudah menunggunya untuk selfie bareng dengan caption dalam foto itu, ternyata hanya ingin berjumpa manja di Kabareskrim dan adegan chit-chat citra nyata. Lalu beradakan selfie manja bersama para awak media tercinta. Selanjutnya terserah pemirsa. Syahrini mengaku diberi 15 pertanyaan, juga ditanya soal bulu mata dan kapan ia akan menikah oleh penyidik. Syahrini mengaku tidak berteman dekat dengan Feryani atau yang ia kenal sebagai Francisca. Hubungan mereka hanya sebatas pembeli dan penjual baju, di mana Francisca dikenal memiliki butik di kawasan ITC Mangga 2. Sebelumnya, manajer Syahrini sempat merasa heran mengapa hanya Syahrini yang dipanggil. Padahal Feryani juga sering berfoto bersama selebriti lain seperti Angel Elga, dan foto itu diupload di Instagram Feryani. Kabar selanjutnya datang dari komedian Kiwil dan perempuan-perempuan yang dikabarkan dekat dengan dirinya. Kiwil yang sudah menikah dengan Rohimah memutuskan untuk berpoligami dengan menikahi Maggie Wulandari. Tahun 2013, Kiwil dan Maggie bercerai, namun rujuk kembali di tahun 2014. Awal 2015 ini, rumah tangga Kiwil dan Maggie kembali ditimpa prahara. Menurut Maggie, baru 2 bulan rujuk, Kiwil sudah selingkuh dan kabarnya telah menikah siri dengan selingkuhannya yang pernah menjadi penonton bayaran untuk sebuah program TV yang dibintangi oleh Kiwil. Maggie membongkar semua perselingkuhan Kiwil dengan para wanita ke media. Maggie pun mengatakan ia pernah memergoki Kiwil sedang bersama perempuan di sebuah klub di kawasan Kemang. Siapakah penontonnya? Saya. Kamu pasti itu. Ricky Ompong. Oh, kalau dia enggak, dia temannya Sharma, ya kan? Oke, baik. Nah, ini sudah Sharma dengar yang tadi ya? mana, Bu? Sharma yang mana sih, Bu? Dari tadi Sharma terus kita Yang pernah- SPG itu? Iya, Oh, tahu. itu tahu kan kamu. Ya, oke. adalah beritanya, nanti kita akan Ada sambung juga. minggu depan. Tapi ini ya. lebih seru nih hari ini beritanya nih. Yang mana? Tadi dua-duanya kan? Oh, betul sekali. Seru banget nih. Nah, yang akan menjadi soal yang akan kita bahas hari ini adalah, tolong ditayangkan. Ya, ini adalah Twitter ya. Ya. Jadi kasus-kasus itu kemudian banyak mendapatkan komentar, dan salah satunya mendapatkan komentar dari seorang komentator senior yaitu Farhad Abbas Sarjana Hukum. Komentator senior. Komentator Iya, senior. dia sangat senior kan dari Senior Iya, banget. oke. Iya, komentar Farhad bunyinya seperti ini, dan saya minta kepada Biang Rupi, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pendapat Farhad Abbas? 1. Pemanggilan Syahrini ke Bareskrim dalam kasus AS tidak ada kaitannya. Kalau Farhad bener ya ngomongnya Bareskrim, kalau Syahrini Kabareskrim. Jadi desa Kepalanya. manja-manja Kabareskrim. bukan ke Bareskrim ya. Iya. Oke, baiklah.
2. Syahrini tidak dapat membedakan mana dunia entertainment, mana proses hukum. Terlihat caranya dari menjawab pertanyaan wartawan. 3. Di samping proses kedatangan dan keterangan persnya yang lebih heboh dari kasus yang sebenarnya. Entertainment 4. aja. Kalau Polisi dunia nanya entertain. apa, dijawab Syahrini, bulu matamu bagus dan cantik. Pacarnya siapa? Main-main banget terkesannya. 5. Hati-hatilah bergaul. Gaul kalangan atas berdampak pemanggilan, padahal cuma foto-foto loh. 6. Kebodohan klien itu tergantung siapa yang mendampingi. Hore, bentar lagi ada orang lawyer. Sama pacarnya ikut kena. Orang lawyer pakai nanas ya. Aduh, nggak apa-apa lah loh. Sekarang buah-buahan lagi naik daun ya. Ada nanas. Yang penting buah Ada lokal, jeruk, jangan iya, sampai buah bener. import ya. Gua nggak bisa dong, kan gua buah impor. Impor dari mana-mana. Kan di rumah ada buah impor, suka beli apa gitu. dari Australia. Oke, baik. Yes. Pertanyaan yang Campur sama pertama. Apakah kalian setuju Ya. atau tidak setuju dengan tweet Farhad yang mengatakan bahwa pemanggilan Syahrini itu terkesan main-main? Tergantung yang nomor berapa. Oh, kamu setuju nomor berapa? Oke, kita mulai dari Ria Irawan terlebih dahulu. Iya. Ria Irawan, Aku kamu setuju. pro atau kontra? Aku nggak mau pro nggak kontra, kita bahas aja Oh, iya, dulu baik, baik. Twitternya. Oh, ya, Coba yang senior nih. Iya, kalau aku setuju urus yang nomor 1 pemanggilan Syahrini di kabar reskrim dalam kasus AS. Kok di kabar reskrim juga nulisnya Ke Bareskrim. Bareskrim. Oh, harus dipisah ya karena itu kan Ya, tempat ya. tidak ada kaitannya dan terkesan main-main. Setuju nggak? Itu masalah main-main nggak main-mainnya itu pasti ada kepentingan di situ. Iya, nggak kita boleh bahas itu. Ke Barreskrim itu pasti ada kepentingan. Iya, betul. Nomor 2, tidak dapat membedakan mana dunia entertainment. Mana? Sebetulnya nggak usah pakai dunia, kalau entertainment aja. Ini pembahasan salah nih, Salah guru bahasa. Biasanya juga nyebutnya bukan dunia entertainment. Aku udah lama kerja di dunia entertain. Dunia menghibur ya. Sebagai seorang entertain ya. Dan fungsinya sebagai entertain juga. Jadi semuanya entertain. Entertain. Ya. Oke, lanjut. Ya pokoknya walaupun kesalahan penulisan, tapi di 1 dan 2 gue setuju oleh Farhad. Karena memang sebetulnya Syahrini bisa menyikapi pemanggilan itu dan membuat perskon Pernyataan. menyatakan kembali ke teman-teman media yang sebetulnya tidak dengan cara yang seperti yang pakai foto selfie, pakai dikasih tahu Caption ya. nanya-nanya bulu mata buat gue itu. Oh, itu Mungkin harusnya. sih kalau harusnya selfie-nya sih. menyikapinya harusnya. Tunggu, saya heran. Bu, Eka udah 2 kali bikin BAP ya ke Polda. Tapi waktu itu belum zaman selfie, dia lama banget soalnya ya kan. Tapi Coba dulu kalau kan tadi kalau juga dipanggil- selfie. Cuma selfie-nya pakai Jimmy Jeep. Gede banget. Iya. Tapi ya kalau yang waktu dipanggil itu naik apa ke itu naik mabesnya? mobil Polela. Oh, kamu naik apa? Naik mobil polisi. Naik mobil polisi. Iya. Ya ampun, kasihan. Oke, tapi mungkin dulu waktu zaman Ria Irawan juga awak medianya nggak sebanyak ini ya kan? Oh, banyak banget. Oh. Tapi memang pada dasarnya gue menghargai yang namanya lembaga institusi kepolisian. institusi kepolisian. Jadinya buat gue Syahrini di sini lebay banget. Oh, lebay banget. Tumben ada yang setuju sama Farhad. Oke, lanjut. Mel. Sebenarnya sih kalau mau selfie sih selfie aja itu kan hak asasi sebagai manusia. Dan Syahrini kan menurut Syahrini bukan Syahrini. Ini kan melakukannya kan di luar bukan di dalam pada saat melakukan BAP terus selfie. Yakin di dalam nggak ada? Enggak, maksudnya belum tidak- terekspos ya, belum terekspos aja ya. Anyway, cuma bisa jadi juga sih ya Cin. Sama Belum keluar juga. berseri, keluarnya berseri jadi stripping nanti. Oke, sekarang fokus sama video yang lagi Oh, itu iya. dulu aja ya. Iya. Terus, tapi kan kadang-kadang kan mungkin gini seperti kata tadi barusan kan mungkin cara menanggapinya karena ini kan dipanggil polisi adalah sesuatu yang serius. Jadi kan nggak semua hal dalam hidup ini terutama yang berbau hukum itu bisa dibuat untuk yang buat lucu-lucuan gitu kali. Jadi kamu setuju apa nggak setuju sih sebenarnya? Maaf banget, biasanya kita kan suka nggak setuju sama seorang Farhad Abbas. Tapi kali ini biang-biang rumpi setuju banget sama Farhad Abbas. Saya Farhad. Saya Farhad. Saya Farhad Abbas. Nanti 5 tahun lagi kita pilih dia jadi presiden. Pokoknya 5 tahun
lagi aku mau pilih sebagai presiden, tapi aku ganti warga negara ya. Gak milih dong. Oke, baiklah, ini setuju semuanya ya. Kalau video yang berikut ini apa komentar kalian? Coba kita lihat. Bapak-bapak penyidik di dalam adalah rindu kepada saya. Mereka ingin bertemu langsung. Dan ditanya kapan kawin. Nikah kali. Kalau kawin nggak Mereka sampai gua buka kacamata jadinya. Mereka hanya bertanya, Mbak Syahrini, itu bulu matanya cantik sekali. Mbak Syahrini, kapan nikahnya? Siapa sih pacarnya Mbak Syahrini seperti itu? Oke, sekarang saatnya mantan pembaca berita senior Jeremy Teti, silahkan komentar Anda. Tajam nih. Kalau menurut saya, kalau ada polisi yang menanyakan tentang bulu mata, ya pasti kayaknya cucok deh ini. Cucok tuh maksudnya polisinya keren. Polisinya kayaknya pernah sekolah fashion juga. Tadi undang lagi sono juga loh. Tadi undang sono juga loh. Jangan. Terus selfie juga. Pertanyaan saya buat Jeremy Teti, apakah Anda kenal dengan orang yang berdiri di belakang Syahrini? Kayaknya mirip-mirip ini ya. Siapa? Kayaknya orang Timor Leste gitu. Tadi nih gue bilang, Jeremy tadi bilang katanya, itu kok ada Farul Lemos katanya. Ini sebenarnya kasusnya siapa? Syahrini apa Krisdayanti? Bukan. Perawakannya doang. Mirip, kan orang-orang Timor. Beda. Betul. Itu Syahrini. Oke, sekarang kita tanya ke Pemuda Harapan Bangsa. Silahkan, bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Seharusnya ketika keluar habis diperiksa dan menyatakan statement ke awak media, itu ya harusnya serius lah. Walaupun orangnya suka bercanda, tapi menghargai proses hukum lah. Seharusnya tumben banget. Karos tahu kenapa hari ini saya serius jawabnya? Karena live. Tahu lah, beda banget mah kemarin pas bikin pilot loh. Tapi pertanyaan Feni, apakah di sana tuh mungkin ada salon juga kali ya? Kenapa? Aku bertanya tentang bulu mata. Oh iya. Karena kan itu sebagai fenomenal Apa ruang bangsa. rias di situ ada kali ya? Itu fenomenal bangsa Indonesia dan salah satu kalau nggak salah kejadian terunik di seluruh dunia adalah yaitu bulu mata Syahrini. Makanya semua polisi tidak tahu. Iya, di dunia keajaiban dunia. Tapi kalau aku lihat dari gesturnya Syahrini, dia gelisah. Sebenarnya gelisah. Dia nervous. Jadi cara-cara itu adalah untuk menutupi kegelisahannya. Mungkin ada kekilafan. Jadi kok gue jadi ngomongin bulu mata ya? Kenapa yang itu harus gue omongin ke media ya? Itu sih. Apakah berarti Anda setuju dengan pernyataan Farhad yang terakhir? Yang mengatakan bahwa kebodohan klien itu tergantung siapa yang mendampinginya. Sorry ya, walaupun sepatu saya sama seperti Farhad Abbas sore hari ini, tapi saya tidak setuju dengan komen yang terakhir. Karena udah jelas nggak mungkin dong. Saya akan membela amang boru saya sampai Kenapa? Anda tahu kenapa saya membela beliau? Kenapa? Karena ini live, jadi saya takut. Inilah ya faktor-faktor psikologis yang melingkupi para biang rupi pada hari ini. Baiklah, berikutnya ada apa dengan Angel Elga? Mengapa ia ikut meradang dengan kasus ini? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi bersama Secret. Bagus, lanjutkan nanti kalau di saat-saat yang penting ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya di Rumpi No Secret bersama Biang Rumpi. Jadi ini agak sedikit beda karena di sini kita akan membahas berita-berita yang kami pilih untuk dimintai komentarnya pada Biang-Biang Rumpi, dan komentar-komentar mereka ini sangat berkualitas sekali gitu ya. Iyalah. Karena kita bahas ini penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Banget. Oke. Negara api. Oke, baik. Berikut ini kita akan dengarkan Negara kompor. seperti apa tanggapan dari pengacara senior Hotman Paris terkait pemanggilan kliennya ke Barreskrim. Berikut ini. Las Vegas, New York, dengan Singapura ya.
2013 menuju 2014 kebetulan saya ketemu di Las Vegas di Caesar Palace Hotel. Di Baik, secara kebetulan. Kebetulan. Kemudian juga di New York juga kebetulan ketemu lagi. 2013 menuju 2014. Terakhir kemarin sama. Lalu saya pulang ke Jakarta, terus saya di Singapura dinobatkan menjadi brand ambassador sebuah produk. Ketemu lagi di sana, kebetulan dia nanya di BB saya, Beb, kamu di Singapura, saya juga di Singapura ketemu. Saya orang mau ketemu dengan saya siapapun dia, saya tidak pernah menanya latar belakang atau dari mana dia berasal. Orang mau ketemu tidak ada masalah dengan saya, ya silakan saja. Yang mau bertemu Syahrini silahkan BBM di nomor di bawah ini. Nggak ada. Katakan kalau fans mau ketemu kan pasti biasa ada jarak biasanya kan. Oh, ada jarak. Ya, tapi jarak kan disatukan, didekatkan dengan BBM. Oh iya. Emang fans sama artis ada jarak. Kalau aku sama Komedo sama Ricardo nggak pernah ada jarak. Keluarga. Iyalah. Kalau lo jadi fans gua, adek lo butuh sekolah, datang ke rumah gue. Ada butuh apa lo nggak bisa makan, datang ke rumah gue. Gua telepon Bang Jeremy. Emang gue tukang somai. Gue juga masih nge-press lo bantu lu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Feryani itu hanya fans yang minta foto sama Syahrini. Yes. Oke, pertanyaan saya kepada Biang Rumpi, fans macam apakah? Tipe fans seperti apakah Feryani itu? Feryani itu ya? Iya, Feryani itu. Seperti itu. Silakan Joshua. Tunggu, Joshua mulai nyanyi umur 3 tahun. Sekarang umur 22 tahun. Artinya sudah 19 tahun. Bagus matematika. Pinter loh matematikanya, Kamu udah pinter. berapa tahun di dunia ini? entertain? 20 dia, 20. 93 mulai. Udah start. berapa lama 21 berkecimpung tahun. menjadi selebriti, public figure atau apalah yang kategori bisa punya fans? Berapa tahun udah? Udah berapa Ya, tahun? itu sekitar 20 tahun terakhir. I'm the one of your fans loh. Aku thank salah you. satu. Iya, aku juga. Thank you. Bener. Nggak, sorry banget gue. Teteh emang dulu ngefans banget sama Jeremy Teti. Jangankan Teteh, opung gue juga ngefans banget sama lu. Bener banget. Salam ya. Salam. Tapi ini serius ya, waktu dulu Jeremy Teti itu membawakan berita, lagi berita malam-malam. Iya. Aku kalau lagi begadang insomnia nontonnya tuh Jeremy Teti, Pak. Dan aku udah langsung tahu begitu nonton berita pertama kali lihat dia, aku tahu radarnya udah miring. Aku tahu dari pertama kali nonton. Maksudnya gimana nih? Joshua. Orangnya funky, orangnya Oh, seru, funky. orangnya Iya, seru. iya. Dan untuk fans clubnya gue setuju. Fans clubnya apa? Jeremy Tetong. Oke, ini 19 tahun, 20 tahun, lu berapa? 15 tahun ada? Nggak nyampe lah, Nggak gila. nyampe 10 Gue tahun. sekarang masih seumur-umur anak-anak, smash gila. Oke, kita kan nggak percaya sama follower yang dibeli dan si apa-apa Oh, yang iya, dibeli. iya. Jadi otomatis gue yang udah 40 tahun Yes. Luar biasa. Punya fans kayak gitu? Gue nggak pernah nganggep mereka fans kalau memang sudah gue anggap akrab. Apa gue mau Punya tahu. BBM gitu? Enggak, fans nggak boleh punya BBM gue. Temen. Jadi semua kalau gue bilang, aku ngefans. Enggak, aku nggak suka ngeladenin fans. Kalau mau kita berteman. Kalau fansnya kaya bisa ngajak-ngajak jalan-jalan ke Amerika gimana? Iya. Kalau fansnya kaya, makanya dijadikan teman. Jadi teman. Bukan dijadikan fans. Kalau Ya fansnya kan gitu gembel, ya. maaf. Ya. Jangan kalau pas ada masalah terus di aku fans lagi. Bener. Kalau Iya. dia jadi temen ya temen. Gue kalau ngebela temen bisa Iya, pala kawan. gue jadi kaki. Keren. Jadi Benar, gue setuju. Oke, baiklah. Ayo, Joshua, kalau kamu gimana? Kalau buat saya seharusnya fans dan idolanya itu nggak boleh ada jarak seperti yang tadi di awal saya bilang. Saya sama fans saya nggak ada jarak karena yang ngefans sama saya tuh adik saya sendiri. Keluarga juga Iya, ya, Cin. iya, Jadi iya, emang iya, susah, saya nggak pernah ketemu sama fans Jadi saya. cuma itu saja fans kamu ya? Iya, itu aja di rumah-rumah aja. Itu juga dibayar. Udah saudara disogok lagi. Karena yang lainnya udah lupa. Joshua siapa sih? Iya, Joshua Begitu siapa? gini, cicit, Ingat. Yang mana ya? Tapi wajar lah menurut aku, maksudnya kasus dari tadi kamu itu. belum ditanya. Jeremy dulu. Kalau lu udah di sini loh, lu jahat banget. Lu udah di sini loh. Kan Komedo tadi udah dibahas. Lo jangan teriak-teriak ya, Chelsea kalau udah kesel nggak mau ngomong. Oke. Ya, silakan. Iya. Diam. Ngomong-ngomong. Kalau saya ya fans saya namanya Jer Teters ya. Siapa tahu, nggak ada yang
tahu. Makanya Tetong udah paling benar. Sekarang udah banyak banget loh. Kalau nggak salah nomor 2 setelah Slankers dan isinya berondong semua. Iya, daripada nggak jelas. Oke, silakan. Betul. Iya, kalau menurut saya antara idola dengan fans diam. Terus. Ya sebenarnya memang mesti ada jarak sedikit ya. Kalau sudah dekat. Ngapain sih bisik-bisikan kayak main kuis lo? Apa sih? Dia sosokan punya klub fan. Biasanya juga dia pakai yang di internet tuh kalau main klub itu. Dari mancanegara ya. Yang di internet itu aplikasi namanya. Aplikasi untuk komunitas tertentu. Komunitas. Lanjut. Ya biasanya ada jarak sedikit. Kalau biasa sudah dekat BBM biasa itu teman banget. Betul. Teman banget yang sudah tahu orangnya. Kalau nggak suka bisa di delete sih sebenarnya. Supaya ada jarak perlu ada security yang ngejagain kita nggak? Enggak lah, lebay Security nggak banget. juga. Soalnya Security, ngapain pakai jaga security? Security bawa gedean gue gitu. Oke, silakan Melani. Ya sekarang. Melani. Komedo. Come on guys, itu lo jangan pada seupai alias kampungan deh. Lu pada repot ngurusin Syahrini tuh gak ada apa-apa. Dia lagi di Las Vegas, kebetulan si Feryani lagi di Las Vegas. Ya ketemu, kayak gue masalah seorang komedo juga, pengusaha juga, di ITC juga. Dia lagi di Bojong Kenyot, gue di Bojong Kenyot. Biasa aja. kalau boleh tahu pengusaha apa itu Kamil? Ya pengusaha juga, maksudnya gue kan gak mau. Bisa oncom. Pergaulan gue kan sama di antara para Jadi businessman. kalau kamu Mel, kalau ketemu sama fans, kalau fans yang mengajak ketemu kamu, Yes. kamu akan ketemu itu. Oh ya udah pasti dong, selama gue masih diberikan kesehatan, gue lakuin buat komedo yang terbaik. Apalagi kalau ketemunya di New York, Rio, Tapi harus garis bawahin yang kayak gue. Jangan Apa? Kalau udah jadi teman. Kalau udah punya pin BB, udah kapan mau ketemu bisa ketemuan, itu namanya udah teman. Jangan pas lagi ada kasus terus diganti lagi statusnya jadi fans. Iya, betul. Gak boleh gitu. Iya, tuh dengerin tuh, nggak boleh gitu. Berarti teman di sini, fans di sini gitu. Maksudnya kalau teman tuh lebih dekat gitu Enggak, ya. semua sejajar. Tapi oke. bagaimana lo harus menyikapinya? Men-treatnya. Jangan yang fans juga jadi ngelunjak. Kadang kan juga misalnya kayak dia Gimana mau maksudnya? ngelunjak, misalnya banyak orang kita sebagai yang public Bener. figure kan sebetulnya nama kita yang investasi. Investasi kan nama kita, bisnis. Sekarang kalau semua gini orang pada borong dong di toko di ITC. Pakai foto kita, pakai nama kita gitu ya. Oh, itu makanya akan disomasi juga kabarnya, memasang foto tanpa izin untuk keperluan promosi begitu. Kalau ya. misalnya endorse, kalau udah gretong di awalnya jangan terus disomasi dong kalau udah ketahuan. Jangan marah sama aku sumpah aku nggak tahu. Aku mau apa? Buat Mbak Feryani kalau emang udah nggak mau lagi pasang fotonya Syahrini, aku siap di endorse di Melani. Ratu endorse. Di Instagram Melani Ricardo endorsement, boleh di follow ya. Bu Ria, nggak gitu ya? Enggak. Speechless gue. Oke, ya udah kalau begitu kita kembali lagi ke hal yang Terus bermutu. sama si Melani. Bisa gitu ya promo lagi live ya? Bisa. Boleh, kemarin ada yang jual mentega juga bisa kok di sini ya. Baimong ya. Oke, kita kembali ke hal-hal yang sangat bermutu ya. Kita kan dari tadi berbicara mengenai masalah gosip, kasus, aduh itu kan dosa ya Ini kan. nih mutu nih. Ini nih. Kualitas nih. Ini kualitas. Insya Allah dapat berkah dan barokah nih. Amin. Kita akan bahas mengenai karya-karya para artis, terutama Syahrini. Kita akan uji kemampuan para biang rumpi ini mengenai pengetahuan tentang serba-serbi Syahrini. Oke, pertanyaannya ya, saya urut jawabannya ya. Satu-satu, ini ada pilihan jawabannya. Pertanyaannya adalah, Aduh sakit. dengarkan. Apa nama judul lagu yang dinyanyikan Syahrini dan Anang Hermansyah? Jodohku. Dengar ada pilihannya. Pilihannya. Apakah A, kutu kupret, kau yang telah memilih aku? B, pilihlah aku. C, kau yang memilih aku. Kau yang memilih aku. Kau yang memilih aku. Gua kan cari Berarti jawaban C ya, kamu. Sama kau yang memilih aku. Soalnya satu Jangan sama memilih aku. Krisdayanti. Hah? Jangan memilih aku. Jangan, nggak ada di situ, jangan memilih aku. Ada B. Jangan memilih aku. Oke, A, pilihlah aku. Oke. Pilihlah aku tuh Anang sama Krisdayanti. Bukan. Pilihlah aku jadi pacarmu. Krisdayanti sendiri. Aduh, Krisdayanti udah ya? cepet susah durasi. Pilih apa? Pilih apa? Sayang, ya udah itu aja deh. Harusnya ada yang D nih, dipilih.
Jawaban yang benar adalah C. Oke, berikut ini adalah B. B ya, jawabannya B. Gue tahu nih punchline-nya untuk segmen ini. The true haters is the true lover ya. Berarti siapa yang tadi bisa jawab tuh yang jangan memilih aku? Nggak ada ya? Nggak ada. Aku jawab. Kamu jangan memilih aku Iya, ya? aku kan follower Kamu berarti kamu sebenarnya fans atau haters? Aku fans banget. Oh, kamu fans banget? Iya. Bagus. Tapi aku fans, tapi tak begini. Oke, pertanyaan kedua. Jawab dengan rebutan. Pertanyaannya adalah, siapa nama asli Syahrini? Aduh. Hah? Siapa nama asli Syahrini? Syahrini. Ada pilihannya nggak? Ada pilihan nggak? Rini, namanya itu Rini. Iya, Rini Esmonbon, Rini Esmonbon. Rini Wulandari. Rini nggak tahu, Rini doang taunya. Rini Maimunah Setiawati. Iya. Dan jawaban yang benar adalah, mana tuh jawabannya ya? Yoga ngebahasnya. Rini Fatimah Jailani. Beda gigi. Ada 3. Oh, ini Fatimah Jailani, oke? Kok beda banget? Giginya belum dirubah. Belum finir ya itu. Giginya belum. Dia itu masih pakai behel, belum pakai finir. Belum pakai finir. Tapi selalu Dan cantik. bulu mata bawahnya lebih panjang daripada bulu mata atas, jadi kayaknya gini mungkin. Aku nggak ikut. Benar. Lo lihat coba, bulu mata bawahnya gondrong. Pertanyaan selanjutnya, oke, pertanyaan ketiga ini Anda semua pemirsa bisa ikut menjawabnya di @rumpi_ttv ya. Jawab pertanyaannya adalah, apa nama duo dangdut yang pernah dibentuk Syahrini bersama Dua marmut. Duonya Syahrini dan Aisyarani apa namanya? Ada dulu dangdut. Ada sih berdua, ada nyanyi berdua. Nggak tahu. Nggak tahu namanya. Tahu nggak? Dua cencoran. Duo sister. The Virgin. Dan jawaban yang benar adalah mana? Jawabannya adalah duo Gelis. Oke, kita masuk ke Jahat nanya yang gelis yang mana? Yang mana baik kiri gitu. Aku nanya nih. itu dua-duanya itu kakak beradik. Kakak beradik. Pakai hijab adiknya. Yang gelis dua-duanya, kan duo Gelis Kirain ya kan? satu doang. Yang mana menurut kamu yang gelis? Dua-duanya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tebak foto. Tebak gambar. Tebak foto. Oke. Apakah menurut Anda foto yang terpampang itu? Foto Syahrini yang lagi pakai beginian, waktu pas video klip lagi yang di pasar-pasar yang sutradaranya, betul, yang sutradaranya Rio, di luar kota dilakuin di tengah-tengah pasar dia pakai gini, maju mundur. Ih, gua kan Syahrini. Coba kalau belajar ini tadi coba. Kalau menurut Syahrini tadi perhatikan baik-baik. Apa itu? Itu kayak bulan ya, bulan. Kayak bulan purnama. Oke. Bulan sabit, Bu. Bulan sabit. Oke. Separuh doang. Topinya Syahrini. Topinya Syahrini. Ini cupnya kok cuma satu ya? Padding. Oh, padding ini. Pakai padding ya, kan bisa dua ya. Iya. Menurut kamu itu padding ya? Iya. Padding, bulan, topi. Aku langsung bilang. Helm proyek. Ada lagi? Gua rasa mandoreng ondek kalau Macul cantik. Pacul cantik. Pacul cantik. Dan ternyata ini adalah foto dari Kenapa kan kamu lupa ya? Kenapa gue bisa jawab semua ini jujur ya? Kenapa Melani bisa jawab semua? lanjut. Enggak beneran. Kenapa gue bisa jawab semua soal Syahrini? Karena emang udah ada historinya. Dari zaman SMP kita bertiga tuh sahabat. Gue Syahrini sama Paris Hilton bertiga tuh sahabat. Tapi lu gak main sama Francisca, lu gak main? Enggak.
Kalau gitu kenal Francisca dong. Oh, Francisca nggak main lo. Pernah foto bareng nggak? Iya, Ntar dipanggil loh. Gue dipanggil. Dipanggil. Enggak. Giliran dipanggil nggak mau, giliran minta endorse kan cepat. Oke, lanjut tebak foto berikut ini. Kita lihat fotonya yang satu ini. JT, biarkan jawab, udah otot-otot. Apa ini? Otot siapakah ini? Betul. Otot Melani ya, otot Melani. Jara, wah Agung Hercules kali gue. Joshua, otot siapa? Aku nggak tahu. Tebak. Gue tahu. Aku nggak tahu. Otot siapa? Ini adalah ototnya. Ini ototnya Bang Tyson ini. Bang Tyson. Iya. Agnes Monica. Agnes Monica. Agnes Mo. Siapakah? Agnes Mo. Apakah ini otot Agnes Monica atau Melani Ricardo? Kita lihat bersama. Salah dibully kalian. Serius. Kalau salah dibully kalian. Salah dibully kalian. Coba lihat. Lihat. Agnes Mo. Agnes Mo. Ceng. Agnes Monica. Oh, iya. Ucok baba. Mana mukanya? Oh iya. Gila Agnes. Benar kan ototnya. Katanya nggak tahu artis toh, ternyata bisa jawab juga. Gue pernah lihat foto ini awalnya dikasih tahu Afgan. Temennya artis loh dia. Iya, artis ini. Bikin film. Iya, temennya loh. Baik, apa yang akan kita bahas berikut ini? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. On the weekend. Ngaco. Oke, baiklah, kita akan lanjut. Lo minta suara lo ada orang-orangnya ya? Orang kemarin. Teteh kemarin kan gue lihat, coba dong buka dong mulut lo, pasti buka sekarang ngomong semua. Gede banget suara lo. Oke, ada tayangannya? Ada. Oke, baiklah. Ini tentang tadi kan sudah dilihat. Yang pertama adalah mengenai kasusnya Kiwil dan Maggie. Ada satu pernyataan dari Rohimah, istri pertama Kiwil, yang mengatakan bahwa ia punya kunciannya Kiwil. Kira-kira, yes. Ini kepala gudang pegang kunci. Apakah kuncian? Kalau Tapi kalian kalau nih, nggak ada VT-nya nanti penonton pikir kita menggunjingkan oh teman. iya, ya udah gini deh. Ada izin belum? Gini deh, Artisnya. gini deh, ini nggak ada hubungannya sama Kiwil ya, nggak ada hubungannya sama Kiwil loh ya. Oke ya, kalau kalian jadi istri pertama nih, kamu jadi perempuan ya, kamu juga jadi perempuan. Oke. Aduh, ya Allah. Kalau kalian jadi istri pertama dari laki-laki yang banyak disukai perempuan-perempuan Ini bukan cantik. Kiwil ya? Bukan Kiwil. Ya. Kira-kira apa yang akan kalian jadikan kuncian supaya suami kamu itu tetap bersama dirimu? Aku, kuncianku supaya suamiku gak kemana-mana. Kamu kan belum ditanya. Ih kenapa sih kakak? Boleh dong aku bikin. Ya udah, pas mau ngomong durasinya habis. Ya udah, silakan. Tapi kalau kamu punchline, Ya udah. Aku satu yang membuat aku kuncian nih ya supaya suamiku gak kemana-mana. Ya udah jelas dong. Ibarat penyanyi dangdut, goyangannya dong Cil. Maksudnya gimana? Belum tentu goyangan yang berikutnya lebih oke, lebih Makanya panas. kita harus selalu oke dong. Kalau misalnya sekarang dua serigala ada goyang dribble, kita bikin yang lain juga. Ya, Kalau kamu goyangan goyang vacuum cleaner. Jadi kalau suami pulang, Jadi Tyson begitu gua goyang, sampai debu-debunya semuanya hilang kesedot. Kamu ketawa senang banget. Maksudnya kalau Tyson pulang gitu kan, Iya, debu-debu di rumah tuh langsung hilang. rumahnya bersih ya kan gitu. Itu kunciannya Melani. Oke, sekarang kalau kunciannya Pemudi Harapan Bangsa? Pemudi. Pemudi. Kunciannya adalah gini aja, ancam aja. Kalau misalnya berani macam-macam, nanti Twitter kamu aku blok. Ya Allah, kamu anak zaman sekarang banget ya. Nanti pas kamu aku unfriend gitu. BBM kamu aku delkon Aku gitu. delkon. Nanti kamu nggak aku endorse lagi. Itu penting yang terakhir. Itu pasti Karena artis zaman sekarang nggak takut kehilangan pacar, tapi takut kehilangan endorsan ya. Oh iya. Berarti ini Tyson kalau ngancem Melani gitu ya, kamu nggak aku endorse lagi. Langsung dia nurut. Oke, kalau Ibu Jeti? Kalau saya
Semua Kalau rekening. ngomong perempuan nggak boleh. Semua rekening. Nggak, rambutnya dong, kan ada rambutnya panjang. Gitu dulu. Cantik. Kalau saya jadi istri pertama. Maaf Bu, dodotnya turun Bu. Istri pertama, Iya. semua rekening atas nama saya. Cakep. Semua sertifikat atas nama saya. Bagus. Ya, lu terserah lu mau pergi, tapi semua atas nama saya. Oke. Jadi rekening semua di atas Sertifikat. nama, masukin ke brankas, kuncinya buang ke laut gitu ya. Itu Jadi, kunciannya ya. ya, jadi begitu lo keluar dari rumah ini, lo jadi gembel. Kalau Ibu Rian gimana Bu Rian? Kalau aku akan datangin perempuannya atau siapapun yang aku curigai. Belum tentu perempuan, laki juga. Iya. Bener loh, jangan sekarang. Iya benar, iya benar. Hari gini, Benar sekarang. Biasa aja dong yang suka ngerebut laki orang. Aku datengin, aku bilang, lo ibaratnya kita punya sertifikat hak milik. Ya kan, lo cuma sertifikat hak guna pakai. Jadi bayar pajak mereka ya? Dia Pajak yang lebih tinggi, bayar sewa, bayar sewa. tapi kalau misalnya bini keduanya langsung bilang, sorry ya, gue udah balik nama tuh. Gimana itu? Iya, dilematis juga itu ya. Bisa jadi kasus kriminal pasti dia penggandaan. ada penggandaan Penggandaan bisa jadi sertifikat. KTP palsu. Tapi kalau apartemen tuh kebanyakan hak guna atau hak milik tuh biasanya? Tergantung pakai serata title atau enggak. Oh gitu. Ahlinya ya. Beli sekarang, besok harga Betul naik. sekali. Ini hari Jumat masih Senin masih bisa loh ya. Minggu Sabtu Minggu masih ada waktu. Oke, lalu apa kalau gini kita kembali lagi ya. Itu kan kalau kata kita kalau kita jadi istri pertama. Ya. Nah, apa kata Maggie mengenai kuncian Rohimah? Berikut ini kita lihat. Mbak Rohimah bilang katanya dia punya kuncian buat Kiwil. Hah? Punya kuncian buat Kiwil. Lu tahu nggak kunciannya Kiwil apa? Kunciannya ya itu dia pasang nerima apa aja, masih bodoh lakinya mau ngapain. Oh gitu. Iya, Mbak Rohimah kan nggak pernah, kalaupun tahu dia masa bodoh. Kecuali sama kamu. Tahu, gue bingung, dia tuh malah sama gue loh. Hah? Malah sama akunya yang kayaknya gitu, yang malah kayak sebelahnya malah sama aku. Kalau yang lain-lain cuek dia. Oh, kalau sama yang lain cuek. Ya kalau kamu kan dinikahin resmi. Oh iya kali ya. Nggak gitu dengar, harus bisa diulang. Ya, kalau kata Maggie ya Mbak Rohimah ya terima apa adanya aja, pasrah aja tutup mata gitu kecuali sama Maggie. Kenapa? Gak tahu, tanya aja sama Maggie, saya nggak mau jujur. Itu tuh barusan tadi kamera terselubung ya? Enggak. Yang kayak di tukang bakso boraks gitu ya? Enggak. Itu mawar. Enggak, tadi nggak terselubung. Kalau terselubung biasa suaranya dikecilin. Ya, jadi kalau Wajahnya saya di blur ya kan. Iya, Kalau ini enggak dia tahu kalau itu. Makanya udah gue bilang sama Kiwil lebih Apa? baik poli pantai daripada poligami. Ya maaf. Poliponik. Oke. Kalau poli pantai, Kiwil udah pasti menang loh. Orang pakai tangan kayak lagi buat. Oke. Ada. Oke, ini ada lagi komentar dari Maggie. Kita lihat seperti apa komentarnya berikut ini. Ini Maggie Wulandari naikin bukan karena Kiwil. Maggie Wulandari nggak penting tenar. Yang penting apa? Menghasilkan. Buat apa bolak-balik masuk infotainment kalau nggak dapat ini, nggak dapat kerjaan syuting. Kalau Maggie Wulandari kan emang dari dulu pemain sinetron, maaf ya, dari sebelum sama Kiwil gitu kan. Malahan yang masuk salah satu PH itu aku duluan bukan Kiwil. Pemain sinetron ternyata dari dulu. Oh iya, sinetronnya apa judulnya? Masa nggak tahu sih? Masa nggak tahu sih? Kuncian rumah Kiwil. Kalau nggak salah judul sinetron itu tanda tanya judulnya. Jadi sampai sekarang masih tanda tanya aja gitu sama sinetronnya. Toh emang pernah main sinetron bareng Kiwil. Sorry ya. Sorry ya walaupun bolak-balik masuk infotainment. Tapi kalau nggak ada, kalau kita kan udah sering masuk. Masuk apa loh? Aku juga sering masuk angin. Kita beda sama Ria Irawan. Ria Irawan masuk apa? Sinetron. Oh, sinetron ya. Aku tahu sinetron ini barusan apa tuh yang pantas? Apa tuh? Yang monyong yang bercinta. Karena menurut gue, gini,
yang ganteng di Indonesia tuh lebih banyak. Tapi menurut gua kalau sampai Kiwil bisa begitu, itu pasti benar ada kunciannya. Ada sesuatu di Kiwil yang membuat tuh perempuan-perempuan juga semua jadi kepeklok. Berarti judulnya ganteng-ganteng Kiwil nih harusnya. Oke, jadi pertanyaannya itu kan, gua rasa ya di rumahnya Melanie tuh kalau bercermin ya ditempelin fotonya si siapa Chelsea Olivia gitu ya. Jadi dia berasa mukanya makin Chelsea. Ngayal gitu. Agak gitu. Ini kan keresahannya Maggie. Maggie tuh bingung karena ada yang mengatakan bahwa kamu kan mendompleng Kiwil, sementara Maggie mengatakan bahwa dia itu dari dulu memang pemain sinetron. Kalau menurut kalian siapa sih mendompleng siapa? Apakah Maggie mendompleng Kiwil atau Kiwil mendompleng Maggie? Sebetulnya kita berlima mendompleng mereka berdua. Sorry, bentar. Mungkin Celengan Bagong mau bela diri. Sorry ya. Maaf ya. Mungkin kalau kamu Celengan ayam dia. Celengan Bagong mau bela mungkin diri. kalau kamu berdua mau dompleng mereka, nggak apa-apa. Kalau aku sih dari dulu sebelum udah ketemu Kiwil, aku udah main sinetron, sorry ya. Kalau aku dari dulu udah baca berita kok, nggak mungkin dompleng dia. Oh, nggak mungkin ya? Nggak mungkin dong. Baru sekarang aja kamu ngomongin Kiwil ya. Dulu ngomongin politik ya. Dulu ngomongin politik, baiklah. Nah, yang penting kalau menurut gue rezekinya siapa duluan. Yang penting kalau udah suami istri rezekinya ada rezeki berdua. Menurut gue gitu. Oke, baiklah. Oke, apalagi yang akan kita bahas di selanjutnya di Rumpi No Secret. Bersama Biang Rumpi, jangan kemana-mana. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama saya Kak Rose dan teman-teman saya Biang Rumpi ini. Tapi Biang Rumpi ini sekarang lagi dikandangin dulu, jadi mereka diem aja. Lagi naik angkot. Lagi naik angkot ya. Keribang, stop. Oke. Kita akan bahas mengenai ada juga sebuah berita yang banyak sekali diperbincangkan juga, menyangkut beberapa selebriti kita juga yang terkena kanker seperti itu ya. Ada Ria Irawan. Enggak ya, kamu enggak ya? Enggak, gosip. Sehat ya? Sehat dong. Sehat. Oh, benar-benar Ria Irawan sehat, baik. Tapi penyakit kanker itu kadang-kadang penyakit kanker itu kadang-kadang menjadi momok gitu buat banyak orang gitu, karena penyebabnya juga orang masih bingung apa sih sebetulnya bisa terkena kepada saya atau kepada siapapun tanpa kita duga, apakah itu karena gaya hidup atau karena genetis dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada solusi pengobatan kanker dengan cara lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita undang, ini adalah the Queen of Medical Cancer, yaitu Ibu Ratu Givana. Halo. Oke. Ibu Ratu Givana ini dari Trimedica ya? Tramedica. Oh, Tramedica, dari Tramedica. Baik, ini ada solusi baru untuk pengobatan kanker gitu ya. Ini bersama Azhar. Azhar ini adalah Azam. Azam ini salah satu penderita kanker hati pada anak. Kanker hati pada anak. Boleh diceritakan bagaimana sih awal mulanya Azam ini bisa terkena kanker hati? Dia awalnya terkena kanker usus sejak usia 2 tahun. Iya. Terus jadi merambat karena belum ditangani, merambat ke kanker hati. Oh begitu. Oke. Ini sudah harus pemotongan khusus, dibawa ke rumah sakit, sudah pernah check up rumah sakit, harus pemotongan khusus dan pencangkokan hati. Dan pencangkokan hati itu kata dokter. Jadi sudah apa saja kalau dari medis, sudah apa yang saja dilakukan oleh Azam ini? Belum sampai dioperasi. Karena kendala biaya ya. Bapaknya cuma tukang kulit tarik sampah, karena saya nggak ada biaya untuk mencangkokkan hatinya ini. Jadi saya sampai pajak itu putus untuk berurusan dengan rumah sakit karena kendala biaya. Jadi cuma cari pengobatan alternatif. Lalu bertemulah dengan Ibu Ratu Givana dari Tramedica. Gitu ya. Baik Ibu Ratu, apa sih sebetulnya cara pengobatan baru yang diberikan gitu kepada Azam? Oke, mungkin saya sedikit cerita dulu tentang Azam. Azam memang ini adalah salah satu anak penderita kanker hati ya, yang sudah metastasis ke usus. Nah, tetapi kita di sini perlu mengetahui tentang metode pengobatan kanker dan tumor. Dimana sebenarnya kalau kanker dan tumor adalah diciptakan suatu metode pengobatan secara konvensional ataupun ilmu kedokteran adalah suatu pengobatan yang sangat tepat. Karena sel kanker itu baru bisa dikemo kalau kanker itu, masa tumor itu sendiri adalah diangkat
melalui sebuah operasi. Sebenarnya itu adalah menjadi suatu pengobatan yang tepat. Tetapi bagi Azam ini sendiri memang dia waktu datang ke klinik adalah memang keadaan cukup kondisinya yang lebih kritis ya. Dengan kondisinya karena waktu itu ibunya karena mungkin ibunya masih mempertimbangkan dia harus melalui pemotongan usus dan cangkok hati. Mungkin di usia yang relatif begini, mungkin kalau kita bicarakan biaya, San ini tidak menjadi suatu yang beban ya bagi masyarakat Indonesia, apalagi sekarang kan ada BPJS dengan segala program pengobatan secara konvensional. Jadi yang ditawarkan oleh Ibu Ratu itu pengobatan dengan cara yang baru itu seperti apa? Nah, karena kita di sini di Tramedica sendiri menciptakan suatu formulasi. Jadi formulasi herbal ini ya adalah formulasi yang terstandar. Di mana standar ini adalah kita sudah melalui uji klinis. Nah, di mana formula tersebut kita memformulasikan sudah standar kemo dan standar operasi. Jadi dalam arti kata, di mana masa kankernya itu dia kan sudah terjadi pembesaran di usus ya, sehingga dia sulit untuk BAB. Jadi dari formulasi tersebut sanggup menghancurkan dan mendorong. Menghancurkan dan mendorong kanker itu keluar. Masa tumor itu keluar melalui fases. Begitu. Itu di usus sendiri. Tapi aman ya herbal ini? Sangat herbal karena kita memang sudah melalui uji klinis. Melalui uji klinis. Itu bahan-bahannya juga alami? Kita bahannya memang murni alami dan kita sudah, karena kalau kita berbicara standar herbal berarti sudah melalui uji klinis dan bahannya pun itu yang diformulasikan ya dari penghasil herbal terbaik dari beberapa negara. Jadi kita bukan istilahnya misalnya ada daun ini, daun itu direbus kemudian dikonsumsikan, itu sangat salah. Karena kalau kita berbicara herbal adalah kita harus berbicara suatu formulasi yang sudah melalui uji klinis. Jadi ada uji klinisnya gitu ya. Baik. Nah, ini kabarnya juga banyak orang-orang terkenal yang berobat juga di Tramedica ini bersama Ibu Ratu. Betul, memang walaupun Tramedica ini adalah menjadi salah satu pelopor ya pengobatan tumor dan kanker, tetapi kita harus menyadari bahwa tumor dan kanker ini dengan herbal itu sendiri adalah menjadi suatu pengobatan pendamping. Tapi pendamping kita jangan salahkan dulu adalah bahwa Anda punya kanker dan punya tumor, karena dengan metode kedokteran saat ini yang diciptakan dengan standar kemo dan operasi adalah suatu menjadi metode yang mutlak dan itu memang sudah suatu metode yang dipatenkan ya. Tetapi di sini kan kita menciptakan suatu formulasi yang terstandar, tetapi di sini menjadi suatu pendamping dari penderita tumor dan kanker. Jadi menjadi suatu pengobatan pendamping. Contohnya seperti herbal ya. Seperti herbal ini si Azam ini dia secara konvensional memang sudah diberikan suatu diagnosa, tetapi dia harus operasi. Mungkin karena ibunya melihat dari usia, mungkinnya kan sayang kalau ususnya harus dipotong, hatinya harus dicangkoknya. Setelah mengkonsumsi pendamping dari obat herbal dari Ibu Ratu gini, bagaimana hasil diagnosa dokter? Alhamdulillah udah ada perubahan 80%. Yang kecil ya Mas. Ini adalah salah satu foto Azam yang datang, di mana dia terjadi mungkin pembesaran ya. Pembesaran di ulu hatinya karena terjadi karsinoma hepatoma atau biasa disebut dengan kanker hati pada anak ya kan? Nah, karena di sini formulasi yang kita berikan adalah dari formulasi tersebut di situ sudah standar kemoterapi. Jadi obat yang dikonsumsikan hanya makan waktu hari ya, dia jaringan sel kankernya mulai mati, otomatis kalau jaringan sel itu tidak aktif, jadi masa tumor ini tidak akan lebih berkembang ataupun metastasis yang terlalu jauh. Mungkin seperti yang kita lihat saat ini, mungkin kondisinya sendiri saat itu adalah memang sangat memprihatinkan ya. Jadi kalau sekarang sudah ada perubahan bisa gitu ya? Pakai celana ya, tadinya kan nggak bisa pakai celana sama sekali. Sekarang sudah bisa ya. Sudah mengecil berarti ya masa tumor. Udah nggak mengeras lagi dulu hatinya ini. Baik. Nah, Ibu Ratu ini kan Tramedica bersama Ibu Ratu Givana ini kan sudah tersebar di banyak kota di Indonesia ya. Ini ada di Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, di Surabaya, Bandung, Padang, Medan, Balikpapan, ada di Jambi, Makassar. Nah, ini kan biasanya orang juga pengen langsung ketemu sama Ibu Ratu gitu ya. Bagaimana cara Ibu membagi waktunya? Sebenarnya saya sudah punya jadwal yang tetap untuk setiap kota. Di Jakarta bahkan juga beberapa kota lainnya di seluruh Indonesia. Untuk di hari Sabtu dan Minggu saya ada di Tramedica Cimanggis. Untuk hari Seninnya, setiap Senin saya ada di Tramedica Bintaro. Kebetulan untuk di tanggal 11 ya, 10 dan 11 tepatnya mungkin hari Selasa dan Rabu saya ada di Tramedica Semarang ya. Untuk tanggal 12-nya saya ada di Tramedica Bali. Mungkin untuk masyarakat Semarang dan masyarakat Bali ya yang ingin langsung bisa ketemu dengan Ratu Givana, Anda bisa menghubungi call center
pusat mungkin ataupun call center yang ada di layar monitor. Oke, coba di layar monitor ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan ada jadwal-jadwal tetap dari Ibu Ratu Givana kalau mau bertemu langsung begitu ya. Betul sekali. Baik, untuk itu bagi pemirsa yang menderita kanker jangan berputus asa gitu. Datanglah ke Tramedika karena sudah banyak pasien yang tertolong oleh Ibu Ratu Givana. Kita doakan ini adik Azam ini bisa cepat pulih seperti semula ya. Dan saya juga perlu jelaskan sedikit. Sekarang memang kita dengan adanya alternatif sendiri di Indonesia, mungkin saya juga perlu tegaskan sendiri, memang harus sangat selektif dalam memilih metode pengobatan. Karena salah dalam memilih pengobatan bisa secara konvensional ataupun secara diagnosa itu salah, dia bisa berakibat fatal pada metode pengobatan. Baik, jadi ini memang sudah ada banyak pasien yang tertolong gitu ya, ada buktinya oleh Ibu Ratu Givana. Kita doakan adik Asamin cepat sembuh gitu ya, bisa pulih 100%. Karena saat ini masih menjalani proses pemulihan dan mulai sembuh ya berkat pengobatan dari Tramedika Ratu Givana. Baik, kita akan kembali lagi bersama dengan biang rumpi saya dan juga Ratu Givana gitu dan juga adik Azam. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Oke pemirsa, demikianlah Rumpi No Secret. Bersama biang rumpi kita, bahwa apa yang terjadi pada selebriti itu mungkin juga terjadi pada kita orang biasa gitu ya. Dan yang punya pendapat itu bukan cuma orang biasa. Tetapi ternyata orang-orang terkenal ini juga punya pendapat, berbagai pendapat. Itu kan risiko ya, jadi public figure. Nah, siap untuk dibicarakan. Maaf penonton, udah menunggu saya mau nyanyi di sini ya. Semoga hidup tenang sendiri, Bapak